Data dapat dipandang sebagai kumpulan informasi yang dapat berupa teks, angka, gambar, suara, dan video untuk digunakan sebagai bahan kajian. Data merupakan aspek sentral dalam seluruh bidang keilmuan dan berbagai sektor pekerjaan atau industri. Sekarang, kita akan lihat terlebih dahulu pengklasifikasian data. Data dapat diklasifikasikan atas, pertama, sifat data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, serta data diskrit dan data kontinu. Kedua, rentang waktu data, yaitu data runtun waktu atau time series dan data cross-section. Ketiga, sumber data, yaitu data internal dan data eksternal. Keempat, pihak pengumpul data, yaitu data primer dan data sekunder. Kelima, proses pengolahan data, yaitu data berkelompok dan data tidak berkelompok. Mari kita telaah satu persatu dari klasifikasi data yang telah disebutkan. Klasifikasi data berdasarkan sifat, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang mendeskripsikan atribut atau sifat yang dimiliki oleh suatu objek dan direpresentasikan dalam bentuk non-angka. Bentuk non-angka yang dimaksud dapat berupa kata-kata yang mengandung makna. Contoh data kualitatif ini diantaranya yaitu hasil survei, catatan atau dokumen, gambar, suara, dan video. Data kuantitatif merupakan data yang direpresentasikan ke dalam angka melalui pencacahan atau pengukuran atribut suatu objek. Contoh data kuantitatif ini diantaranya hasil pengukuran tinggi badan, banyak orang di setiap kelurahan di sebuah kecamatan, dan lain-lain. Data diskrit dan data kontinu. Data diskrit merupakan data kuantitatif yang dapat dihitung atau dicacah karena memiliki nilai data yang berbeda dan dapat dipisahkan satu sama lainnya. Contoh data diskrit, pertama, jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A, B, C, D, atau E pada suatu mata kuliah. Kedua, jumlah orang yang sedang mengantri dalam membeli tiket shuttle bus. Ketiga, jumlah penjualan setiap produk pada suatu toko di hari Kamis. Data kontinu merupakan data yang diperoleh dari pengukuran, bukan dari proses pencacahan. Nilainya dapat dinyatakan ke dalam bilangan real. Contoh data kontinu, pertama, berat badan mahasiswa perguruan tinggi di kota A. Kedua, tinggi badan mahasiswa perguruan tinggi di kota B. Ketiga, temperatur harian ruangan pada alat ukur suhu ruangan. Keempat, nilai kurs dolar. Klasifikasi data berdasarkan rentang waktu. Data runtun waktu atau time series dan data cross-section. Data runtun waktu atau time series merupakan data yang terurut berdasarkan waktu. Urutan waktu dari data dapat memiliki skala waktu menit, jam, hari, bulan, tahun, atau abad. Umumnya, data runtun waktu ini jika divisualisasikan dengan urutan waktu pada sumbu horizontal, sedangkan nilainya dinyatakan pada sumbu vertikal. Apa sajakah contoh data runtun waktu ini? Berikut di antaranya. Pertama, temperatur rata-rata kota Jakarta setiap harinya yang direkam oleh BMKG, misalnya mulai tahun 2000 sampai sekarang. Kedua, kasus COVID-19 yang aktif, sembuh, dan meninggal di Indonesia tiap harinya dimulai dari kasus pertama hingga hari ini. Ketiga, nilai harga saham yang direkam tiap harinya di Bursa Efek Jakarta. Keempat, nilai tukar kurs dolar Amerika Serikat atau USD terhadap rupiah atau IDR setiap harinya sejak awal tahun 2020 seperti yang divisualisasikan berikut ini. Berdasarkan visualisasi kurs nilai tukar USD ke IDR, terlihat bahwa sumbu horizontal menyatakan urutan waktu dari perkembangan nilai tukar USD ke IDR. Melalui grafik ini, terlihat ada dua nilai yang divisualisasikan, yaitu nilai kurs jual dan nilai kurs beli. Data cross-section merupakan data yang diperoleh melalui data runtun waktu untuk nilai waktu tertentu. Sebagai contoh, pada data kurs nilai tukar USD ke IDR, kita dapat mengetahui besarnya nilai kurs jual dan kurs beli di dalam rentang waktu data. Rentang waktu ini dimulai dari awal data 2 Januari 2020 hingga akhir data 18 November 2021. Data cross-section dapat diperoleh dengan memotong data runtun waktu pada nilai waktu tertentu. Misalkan,
kita akan memotong data runtun waktu pada 2 September 2020 akan diperoleh data cross-section berupa kurs jual sebesar Rp14.878,02 dan kurs beli sebesar Rp14.729,98. Kita juga dapat menentukan untuk waktu yang lainnya. Misal hari ini, 18 November 2021, dengan nilai kurs jual Rp14.330,30 dan nilai kurs beli Rp14.187,71. Klasifikasi data berdasarkan sumber data. Data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data bersumber dari dalam lingkup aktivitas organisasi atau institusi berupa keuangan, personil, perawatan, pelayanan, dan produksi. Data internal dicirikan dengan kepemilikan data pada institusi atau organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, data internal dapat berupa sebagai berikut. Pertama, data demografi karyawan suatu perusahaan, data demografi anggota organisasi, data keuangan institusi, data rekam medis pasien suatu rumah sakit, data produksi kendaraan roda 4, data perawatan kendaraan di suatu bengkel otomotif. Data eksternal merupakan data yang berasal dari luar lingkup aktivitas organisasi atau institusi, berupa data kondisi pasar, data pesaing bisnis, atau data dari pihak ketiga. Data ini diperoleh melalui riset, survei, dan penyedia pihak ketiga, baik bersifat data berbayar, data terbuka, atau data publik. Contoh-contoh data eksternal yaitu data survei pelanggan, data riset pasar, data perkembangan perusahaan saingan di lantai bursa, data kondisi demografi penduduk yang disediakan oleh pemerintah. Klasifikasi data berdasarkan pengumpul data. Data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari objek yang diteliti atau diamati oleh peneliti baik berupa survei, pencatatan, pengukuran, atau eksperimen. Contoh, data survei kepuasan pelanggan yang berbelanja di toko kita, data catatan penjualan oleh kasir, dan data eksperimen di laboratorium. Data sekunder merupakan data yang tidak dapat diambil secara langsung dari objek yang diteliti atau diamati oleh peneliti sehingga memerlukan pihak ketiga sebagai penyedia datanya. Contohnya berupa data-data yang disajikan oleh pihak ketiga yang bersifat berbayar atau tertutup atau terbuka. Klasifikasi data berdasarkan pengolahan data. Data berkelompok dan data tidak berkelompok. Data tidak berkelompok merupakan data hasil penelitian atau pengamatan terhadap objek yang diteliti atau diamati, baik berupa survei, pencatatan, pengukuran, atau eksperimen. Data berkelompok diperoleh dari pengolahan data yang tidak berkelompok yang berupa pengelompokan data-data tersebut ke dalam selang atau interval nilai tertentu. Kita akan lihat contohnya untuk data pengukuran berat badan 120 orang berikut ini. Data berat badan yang ditunjukkan ini merupakan data tidak berkelompok, karena diperoleh dari pengukuran langsung berat badan untuk 120 orang. Agar dapat dijadikan data berkelompok, maka ke 120 data ini harus dibuatkan intervalnya. Untuk membuat interval, kita akan menentukan nilai minimum dan maksimum data yang masing-masingnya adalah 63,4 kg dan 72,4 kg. Dalam hal ini, kita dapat membuat interval untuk setiap kenaikan 1 kg. Jika ada setiap data berat badan dalam setiap interval tersebut, maka akan kita tally dan akhirnya dijumlahkan atau dihitung frekuensinya. Akhirnya telah diperoleh data berkelompok dari pengukuran berat badan 120 orang dewasa yang dinyatakan ke dalam 10 interval atau rentang data atau 10 bin. Ingin menghemat waktu dan mempelajari lebih tentang jenis data statistik? Kunjungi dqlab.id dan jadilah praktisi data hari ini.